Kembali disergap, pemirsa 4 orang diamankan dari lokasi penggerebekan kantor pinjaman online di salah satu ruko di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Modus pelaku menjalankan operasional ilegal pinjaman online ini dilakukan puluhan pekerja dari rumah. Ruko 4 lantai yang dijadikan operasional pinjaman online ilegal ini digerebek petugas di kawasan perkantoran Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari lokasi 4 orang diamankan beserta puluhan data pekerjanya dan peralatan operasional yang digunakan. Hasil pemeriksaan PT AET ini beroperasi sejak tahun 2018 lalu. Saat ini operasional pinjaman online ilegal ini dikerjakan para pekerjanya dari rumah. Dalam prakteknya, para pelaku meneror nasabah dan mengancam serta menyebar konten porno yang diedit berkaitan dengan foto para nasabah. Ini adalah PT ANT and Information Consulting. Di bawah PT ini ada 4 aplikasi yang mereka jalankan dan semuanya adalah ilegal. Kalau kita lihat pada malam hari ini kondisinya agak sepi karena memang mereka sudah mulai memberlakukan bekerja di rumah. Dan semua fasilitasnya disiapkan oleh manajemen, seperti modem dan fasilitas. 4 orang pelaku yang diamankan di lokasi merupakan supervisor langsung dibawa ke Mapolda untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Dari lokasi yang disegel, petugas mengamankan seluruh barang bukti diantaranya komputer, CPU, serta sejumlah berkas dan juga dokumen lainnya. Polisi pun memastikan keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Masih kita lakukan pemeriksaan karena pada biasanya di tempat tersebut, 2 ruko tersebut itu cukup banyak. Kalau siang hari itu ada sekitar 100 lebih, 170-an pegawainya mereka. Tetapi ini yang sudah kita amankan adalah 4 dari 5 aplikasi yang ilegal. Petugas juga memastikan akan memeriksa seluruh pekerja yang diketahui bekerja dari rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Seorang ayah di Samosir, Sumatera Utara tewas dianiaya oleh anak kandungnya. Sang ibu yang mencoba melerai juga dianiaya pelaku hingga kritis. Warga Simanindo, Samosir, Sumatera Utara dikejutkan dengan peristiwa tewasnya seorang ayah oleh anak kandungnya. Pelaku Budianto Situmorang dengan sadis menghabisi ayah kandungnya sampai Raja Tua Situmorang dan menganiaya ibu kandungnya hingga kritis. Pelaku ditangkap warga setelah sang ibu dalam kondisi terluka meminta pertolongan pada warga. Belum diketahui penyebab kejadian yang terjadi di halaman rumah pada malam hari lalu. Pelaku sejak 4 tahun lalu telah mengalami gangguan kejiwaan dan pernah dipasung oleh orang tuanya karena sering mengamuk dan mengganggu orang lain. Dia kelakuannya baik, tapi dia sudah terdaftar di desa dan di Puskesmas Simarmata bahwa dia ODGJ. ODGJ Pak? Iya, ODGJ, dan dia selama saya menjabat, dia mengkonsumsi obat. Usai kejadian, Kostaria Simarmata, ibu kandung dari pelaku, dirawat di Rumah Sakit Umum Hadrianus Sinaga. Kami tengok udah nggak bernyawa lagi, kami kayaknya takut gitu. Jadi kami mundur. Nah, setelah kami mundur, itu si pelaku keluar dari rumah. Jadi gara-gara kami udah melihat dia udah berdarah-darah, kami juga jadi takut, jadi tambah mundur lagi kami. Menjauh ya? Iya, menjauh kami. Kami takut dengan perbuatan dia karena kami lihat badannya sama tangannya udah pada berdarah semua. Sementara pelaku kini mendekam di Polres Samosir. Dari Samosir, Sumatera Utara, Junjungan Marpaung melaporkan. Pemirsa, seorang nenek di Luwu, Sulawesi Selatan dicabuli menantunya sendiri karena belajar ilmu hitam. Ironis, pelaku memilih ibu mertuanya untuk menyempurnakan ilmu hitam yang diyakini. Dukun ilmu hitam mewajibkan pengikutnya berhubungan intim dengan nenek-nenek.
Wanita ini mendatangi Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar melaporkan menantunya sendiri karena 2 kali melakukan pencabulan. Dalam laporannya, korban mengaku pelaku selalu mendatangi rumahnya melalui pintu belakang dan saat situasi sepi. Korban marah pada anak menantunya dan pelaku sempat meminta maaf, namun kembali melakukan pencabulan, kemudian dilaporkan ke kantor polisi. Polisi akan melakukan penyelidikan atas laporan dugaan pelecehan seksual menantu pada mertua. Bulan September tahun 2021, beliau kembali mengulangi perbuatan, bahkan hampir saja nyaris terjadi yang namanya itu mengarah kepada pemerkosaan ya. Karena itu Pak. Ya betul. Jadi mereka melakukan karena ada salah satu persyaratan katanya untuk memenuhi menyempurnakan ilmunya adalah melakukan hal itu kepada orang yang dikehendaki. Polisi akan memanggil pelaku dan mengumpulkan barang bukti terkait ilmu hitam dengan syarat hubungan intim dengan nenek-nenek. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Aksi brutal geng motor melakukan pembegalan di jalan Kota Medan terekam CCTV. Puluhan pelaku menyerang korban saat berkendara dan merampas motor serta handphone korban. Aksi brutal geng motor melakukan pembegalan terekam CCTV terjadi di persimpangan Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, korban yang diserang dengan senjata tajam mengalami luka. Aksi para pelaku terjadi saat ia bersama teman-temannya dalam perjalanan pulang, tiba-tiba diserang oleh puluhan orang dan mengambil barang berharganya, termasuk motor. Kereta saya langsung ditabrakkan. Di situ muka dia terjatuh, muka ditumbuk pakai batu, dipukul rame-rame, terus dibatu-batuin lah badan. Akhirnya dompet sama HP hilang, kereta hilang. Korban berupaya menyelamatkan diri ke pemukiman warga dan telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Saat ini sedang kita tangani kasusnya dan sudah kita terima pengaduan dari pelapor, korban, dan kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Sudah ada 3 orang. Lanjut CCTV seputaran rute yang dijalani, kita sedang melakukan penyisiran untuk mendapatkan siapa pelaku terhadap korban tersebut. Korban pun berharap polisi bisa segera menangkap para pelaku begal yang selama ini meresahkan warga dan pengendara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan. Polisi membongkar praktik judi online di sebuah ruko di Pekanbaru Riau. 59 orang pekerja, sebagian besar wanita, ditangkap polisi. Penggerebekan ruko berlantai 3 yang dijadikan tempat operasional judi online dilakukan petugas di Kompleks City Walk Jalan Pemuda, Pekanbaru. Dari lokasi diamankan 59 orang pekerja yang didominasi wanita. Keseluruhan pekerja judi online ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Riau. Dari pemeriksaan seluruh pelaku, 49 diantaranya bertugas sebagai telemarketing dan 6 lainnya sebagai customer service, 1 orang admin dan 1 orang pekerja ruko, serta 2 orang office boy. Modusnya para pelaku menghubungi korban melalui nomor yang dikirim pemilik judi online di Jakarta yang jumlahnya mencapai 5.000 nomor untuk menawarkan judi online. Operasional judi online ini baru berlangsung selama 1 minggu dengan omset 20 juta rupiah per hari. Polisi masih memburu pemilik judi online yang telah diketahui identitasnya berada di Jakarta. Petugas mengamankan 59 orang pelaku, 51 diantaranya berjenis kelamin perempuan. Kegiatan judi online ini mereka lakukan di TKP, tepatnya di ruko di belakang kita ini. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya laptop, handphone, komputer, dan juga printer, serta sejumlah buku tabungan. Lokasi disegel untuk penyelidikan lebih lanjut. Para pelaku bakal terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal melaporkan.
Pemirsa, 2 orang tewas, 1 lainnya terluka bakar akibat tersambar petir di Goa, Sulawesi Selatan. Para korban tersambar petir saat berteduh karena hujan deras. Warga dikejutkan dengan tewasnya Daeng Jaling dan Abdul Qadir diduga akibat tersambar petir di dekat kolam ikan di desa Timbuseng, Goa, Sulawesi Selatan. Kedua korban tewas dengan luka bakar di tubuh. Seorang warga lainnya selamat meski sempat terlempar usai tersambar petir. Ketiga korban tersambar petir ketika berteduh di balai dekat kolam ikan saat hujan deras. Tiga siswi SMP di Grobogan, Jawa Tengah terseret arus sungai saat mandi di saluran irigasi. Warga berupaya menyelamatkan korban. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 juga.